Nah, baik, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa manfaat menjenguk orang sakit. Selain mendapat keutamaan sebagaimana hadis-hadis yang disebutkan tadi, menjenguk orang sakit memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama yaitu menjenguk orang sakit berpotensi memberi perasaan dan kesan kepadanya bahwa ia diperhatikan orang-orang di sekitarnya, dicintai, dan diharapkan segera sembuh dari sakitnya sehingga dapat menenteramkan hati si sakit. Yang kedua, menjenguk orang sakit dapat menumbuhkan semangat, motivasi, dan sugesti terhadap orang yang sakit sehingga dapat menjadi kekuatan khusus di dalam jiwanya untuk melawan sakit yang dialaminya, dan dalam dirinya akan ada energi hebat untuk sembuh. Yang ketiga yaitu mencari tahu apa yang diperlukan orang sakit. Yang keempat, mengambil pelajaran dari penderitaan yang dialami orang sakit. Yang kelima, mendoakan orang sakit. Dan yang terakhir, melakukan ruqyah atau membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran yang syar'i. Yang selanjutnya yaitu manfaat ziarah kubur. Ziarah kubur juga bermanfaat bagi mayit yang diziarahinya, karena orang yang berziarah diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada mayit, mendoakannya, dan memohonkan ampun untuknya. Hal ini khusus untuk orang yang meninggal di atas Islam. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Anan nabiyyi kana yakhruju ilal baqi fayad'u lahum fasa'altuhu Aisyah an dzalika faqala inni umritu an ad'uwahum." Rawahu Muslim. Yang artinya, Nabi pernah keluar ke Baqi, lalu beliau mendoakan mereka. Maka Aisyah menanyakan hal tersebut kepada beliau. Lalu beliau menjawab, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendoakan mereka." Hadis riwayat Muslim. Jika mayit yang diziarahi seorang musyrik atau kafir, kita tidak boleh mendoakan dan memintakan ampunan untuknya. Sebagaimana sabda beliau yang artinya, Nabi pernah menziarahi makam ibunya. Lalu beliau menangis. Tangisan beliau tersebut membuat menangis orang-orang di sekitarnya. Lalu beliau bersabda, "Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, tapi dia tidak mengizinkannya. Aku juga meminta izin untuk menziarahi makam ibuku, maka dia mengizinkannya. Maka berziarahlah kalian karena ziarah tersebut dapat mengingatkan kalian kepada kematian." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas bahwa tujuan utama berziarah adalah untuk mengingat kematian dan akhirat, bukan meminta-minta kepada mayit yang sudah tidak berdaya lagi. Nah, adapun hukum ziarah kubur. Bangsa Indonesia mempunyai kebiasaan ziarah kubur pada bulan-bulan tertentu, seperti sebelum Ramadan dan Syawal. Pada bulan-bulan tersebut mereka berbondong-bondong membersihkan makam keluarga. Meskipun demikian, pada hakikatnya ziarah kubur dapat dilakukan kapan saja, karena inti dari ziarah kubur adalah mengingat mati, agar setiap manusia mempersiapkan bekal dengan amal soleh. Dalam pandangan Islam, ziarah kubur termasuk ibadah yang awal perkembangan Islam diharamkan, namun kemudian dianjurkan dalam agama. Pengharaman ziarah kubur sebelumnya disebabkan para sahabat baru saja meninggalkan pola kepercayaan jahiliyah, yang salah satu bentuknya sering meminta-minta kepada kuburan. Perbuatan itu termasuk perbuatan syirik, yang dosanya tidak akan diampuni jika pelakunya belum bertobat. Selain itu, kebiasaan mereka juga mengeramatkan kuburan serta melakukan berbagai ritual lainnya yang hukumnya haram.
Ketika para sahabat sudah lebih kuat keimanannya, lebih dewasa cara berpikirnya, serta sudah tidak ingat lagi masa lalunya tentang ritual terhadap kuburan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan mereka berziarah kubur. Berziarah kubur adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah dan ijma. Di antara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang disyariatkannya ziarah kubur adalah sebagai berikut. Hadis dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha," yang artinya, sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka sekarang berziarahlah ke kuburan. Hadis riwayat Muslim, lihat Bahjatun Nazirin dan Abu Dawud dengan tambahan lafal. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sebab ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada akhirat. Anjuran berziarah tersebut tidak lepas dari dua tujuan utamanya. Pertama, sarana untuk mengingat kematian. Anjuran untuk selalu mengingat mati sebenarnya bukan di saat kita sedang berziarah semata, melainkan di setiap saat karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Meskipun demikian, dengan berziarah ke makam, paling tidak hal tersebut membuat kita sadar bahwa kita juga akan dikubur seperti para pendahulu kita. Yang kedua yaitu mendoakan ahli kubur. Pada saat berziarah ke kubur, kita dianjurkan untuk mendoakan ahli kubur, bukan meminta doa kepada orang yang sudah meninggal. Barang siapa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan tersebut merupakan kesyirikan. Hukum ziarah kubur bagi laki-laki adalah sunnah, dan para ulama fikih tidak ada pertentangan dalam hal ini. Ibnu Hazm bahkan mengatakan, sesungguhnya ziarah kubur itu wajib meski sekali seumur hidup karena ada perintahnya. Adapun hukum ziarah kubur bagi kaum perempuan, ulama fikih berbeda pendapat. Yang pertama yaitu sunnah. Sebagaimana halnya laki-laki, kaum perempuan juga sunnah berziarah kubur. Ini adalah pendapat paling sahih dalam mazhab Hanafi. Dalilnya adalah keumuman nas tentang ziarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah sekarang. Sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian." Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi makam syuhada Uhud setiap awal tahun, seraya bersabda, "Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Sungguh baik sebaik-baik tempat tinggal terakhir." Ada juga yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan kaum perempuan berziarah kubur jika untuk mengingat kesedihan, menangis, atau melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh mereka. Dalam sebuah hadis dinyatakan, Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Akan tetapi jika tujuannya mengambil pelajaran dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus menangis, maka diperbolehkan.